izin bertanya, 3 minggu yang lalu saya sholat subuh di Cikarang. Itu pas baca Al-Fatihah, terus baca Iqra bismi rabbika, terus langsung sujud, terus sujud bangun lagi, terus baca Al-Fatihah, baca Inna Atoena, langsung sujud lagi, terus enggak ruku, langsung sujud bangun, baru rakaat ketiga baru ruku. Iya, makanya saya itu baru tahu itu, baru nyobain itu. Iya. Ya, itu gimana penjelasannya Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang jadi headline saya itu dia baca Iqra ya. Ketika rakaat pertama, kemudian imam ataupun ketika kita sholat munfarid gitu, lalu baca surahnya surah Iqra, di mana di akhirnya itu wasjud waqtarib. Kita diperintahkan di situ untuk bersujud. Itu namanya ayat sajadah. Ya, maka baik sholat wajib ataupun sholat sunnah kita hendaknya langsung sujud. Tetapi sujud di sini bukan sujud yang dihitung sebagai sujud rukun, tapi lebih kepada sujud atas perintah Allah untuk kita bersujud dalam pembacaan ayat sajadah. Jelas ya kira-kira ya? Ini Pak, perlu di garis bawahi. Ini perspektif yang pertama. Nanti saya sudah sampaikan 2 perspektif, 2 pandangan. Maka para alimin ulama menyepakati untuk sujud, lalu kemudian membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya boleh sekali, boleh 3 kali. Ya yang dilarang 100 kali. Antum kelamaan itu. Ya. Habis itu Allahu Akbar, berdiri kembali. Setelah itu baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nih perlu diperhatikan ya. Inna a'tainakal kautsar. Banyak orang yang kalau baca ini kal kausar, kalau dia sar berarti dia sin kecil. Sementara di situ itu sa, maka bacanya inna a'taina kal kautsar. Lidahnya ngejulur sedikit, kegigit di dalam gigi. Perhatikan ya. Sama kalau subuh tuh banyak imam-imam kita kan suka baca wadduha. Ya, sementara kan wadduha itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau itu imam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka itu keliru. Berarti dia menggunakannya sin. Sementara dalam ayat itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits pakainya sa. Makanya kalau guru saya selalu ngingetin, antum kalau hafal Quran jangan hafal cangkem. Tahu hafal cangkem? Cuman di mulut doang. Kalau hafal itu harus mutqin. Hafal mutqin itu hafal di kepala, mampu melafalkan dengan sempurna dan mampu mencatat dari apa yang dihafal. Nggak usah jauh-jauh sholat yang lain, karena Fatihah wajib di dalam rakaat sholat, dan tidak sempurna seseorang yang tidak membaca surat Fatihah dalam sholat. La sholata bi fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak ada sholat kalau nggak baca Fatihah. Maka Fatihah hendaknya pulang dari sini nih. Ya, hafalin, baca, tulisin. Kalau belum mampu menulis dengan sempurna, berarti kita belum hafal tuh. Jelas ya? Kalau guru saya dulu ngajarin gitu, antum hafal, tulis. Antum hafal, tulis. Sehingga kita pada saat jadi imam, pada saat baca sendiri, itu betul-betul bisa sempurna bacaannya. Jelas ya? Kembali ke pertanyaan tadi. Berarti dia melaksanakan sujud. Sujud apa yang pertama dulu? Sujud tilawah. Karena ada perintah untuk bersujud. Lalu kemudian dia berdiri lagi. Ya, setelah dia berdiri, dia baca surat. Begitu ya. Habis itu dia sujud lagi.
Nah, kalau dia sujud lagi, bisa jadi itu dia memang lupa benar-benar atau yang nanya lupa. Ya mungkin perasaan dia nih, perasaan karena tadi jauh banget dari Cilengsi ke Cikarang. Ini wali makomnya nih. Kalau saya sih menganggapnya begini. Ya coba saya simpulkan gitu. Dia mungkin pada saat sujud tilawah bener tuh ayat sajadah nemuin. Lalu setelah itu dia ruku, lalu kemudian melanjutkan sholatnya. Mungkin di rokaat yang ketiga itu, di rokaat yang kedua itu dia bingung tuh. Ini satu rokaat apa dua rokaat, satu rokaat apa dua rokaat. Sampai kemudian dia tambahin jadi 3 rokaat. Sah apa enggak sholatnya? Ini sudah kita bahas di bab sholat di beberapa bulan yang lalu. Orang kalau kemudian dia ragu-ragu itu datangnya dari setan. Maka dia harus meyakini bahwa sholatnya kurang, bukan sholatnya pas. Jelas ya? Kayaknya baru 3 apa 4 nih? Kayaknya udah 4 dah. Kita bilangnya begitu dalam hati. Baru 3. Kata setan, lu baru 2. Setannya lebih error lagi. Ini baru 3, ini 4 gitu ya. Dia ribut tuh. 3 apa 4, 3 apa 4. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia yakini baru 3. Itu yang benar. Setelah dia yakini baru 3, yang ternyata sudah 4, maka dia nambahin tetap, dan itu sempurna menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya? Jelas kira-kira? Nah kalau tadi itu, kalau dia 3 kemudian dia sempurnakan dengan sujud sahwi. Misalkan nih dia lupa setelah sholat itu tadi 2 apa 3, 2 apa 3. Biasanya orang kecenderungannya pas lupa di bagian terakhir itu pasti tahiyatnya lama banget, labin mikir kan tadi berapa itu, bener apa enggak? Antum begitu enggak? Sama, aneh juga begitu. Jadi hati-hati itu kalau yang tahiyatnya lama itu bukan baca doa, itu keur ngalamun. Bertanya-tanya sabaraha gitu. Ya. Nah itu maka dia hendaknya sujud sahwi untuk menyempurnakan. Sujud sahwi ya boleh nih, perhatikan nih, ini yang belum dipahami sama semua di antara kita. Sujud sahwi boleh dilakukan di dalam sholat ya, yang kita lakukan, dan boleh dilakukan di luar sholat. Oke? Misalkan pas kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum nepuk, Ustadz ya tadi baru 3 rakaat misalkan ditepuk, atau misalkan Ustadz tadi nggak kunut. Gimana kalau kita berkeyakinan mazhab Imam Syafi'i kalau tidak kunut maka harus diganti dengan sujud sahwi. Maka ketika sudah diingatkan itu langsunglah kita Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi 2 kali. Subhanallahu man la yanamu wa la yasu 3 kali, lalu kemudian Allahu Akbar bighfirli warhamni, dan selanjutnya lalu kemudian Allahu Akbar lagi. Habis itu selesai, maka sah. Sujud sahwi boleh dilakukan di dalam, sujud sahwi boleh dilakukan di luar. Jelas kira-kira ya? Nah kalau yang tadi berarti perlu juga dipertegas, itu dia kekeliruannya ada di mana?